Wajibu dan jadi wajib selamanya, ya, sebab pakai fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu berlaku untuk tufidul hal wal istimrar, gitu, memberikan faedah hari ini, saat ini, dan selamanya. Wajibu maka jadi wajib alal mar'ati terhadap istri, wajib apa tuh? Dawamul haya, senantiasa merasa malu, ada perasaan malu. Jadi wajib terhadap istri itu dawamul haya. Dawamul haya, merasa malu di hadapan siapa? Min zaujiha, terhadap suaminya, dari suaminya. Jadi seorang istri itu wajib punya perasaan malu terhadap suaminya. Kemudian wakilatil mamarati lahu, dan sedikit caci maki terhadapnya. Jadi sedikit merengeknya kalau bahasa Betawi bilang. Ya. Sedikit keluh kesahnya, sedikit caciannya. Begitu. Jadi malu dia terhadap, ada si perasaan malu terhadap sang suami. Atau itu ya. Kemudian wa ghaddu tarfiha bisukunir ra ay khafdi ainiha. Jadi wa ghaddu tarfiha bisukunir ra ay khafdu ainiha. Khafdu ainiha, merendahkan pandangannya. Ghaddu tarfiha, merendahkan tatap matanya, bisukunir ra, dengan dibaca sukun ra-nya itu tarfiha, yaitu khafdu ainiha. Khafdu ainiha, merendahkan pandangan, menunduk. Qaddamah, dia itu patuh. Wa ta'ah, dia itu, perempuan itu taat. Jadi dia malu kepada suaminya, menundukkan pandangannya, perasaan patuh dan taat. Qaddamah, patuh, berkhidmah. Wa ta'ah, dan selalu taat. Nah, itu adalah kewajiban bagi istri terhadap suaminya. Ya begitu. Nah, dia patuh, dia tunduk, dia taat aili zaujiha, terhadap suaminya. Dia punya perasaan malu terhadap suaminya. Nggak pernah melotot lihat suaminya, gitu ya. Jadi selalu tundukkan, rendahkan pandangan, dan menundukkan pandangan kepada suaminya, begitu. Kemudian dia taat, dia tunduk, dia taat li zaujiha, terhadap suaminya, li amrihi, terhadap perintahnya. Jadi kalau suami perintah, siap laksanakan. Tapi yang baik-baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, jangan kau taat kepada makhluk apabila mengajak untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Nah, boleh. Jadi yang kita taat adalah hal-hal yang bernilai manfaat dan faedah serta ibadah, begitu. Kemudian apa lagi nih? Kewajiban sang istri kepada suami, wasukutu inda kalamihi. Wasukutu, diam, dengerin. Inda kalamihi, ketika suaminya ngomong. Inda kalamihi, ketika suaminya berbicara. Dengerin, diam. Jangan motong mulu, nggak boleh. Kenapa? Melanggar kewajiban. Jadi wasukutu inda kalamihi, diam tuh sang istri ketika suaminya berbicara. Kemudian apalagi yang menjadi kewajiban istri? Wal qiyamu, berdiri. Istri berdiri inda qudumihi, ketika suaminya datang. Suaminya datang nih. Ai maji'ihi, datangnya suami, minas safari, dari bepergian. Suaminya pulang, datang, diri menyambut, begitu. Itu hukumnya apa tuh? Wajibu, wajib. Ibu-ibu begitu gak Bu kalau suaminya pulang? Berdiri menyambut, datang. Datangnya suami, diri nyambut, gitu kan, berdiri. Nah kalau begitu berarti pahalanya gede. Pahalanya gede.
Ini suaminya suami pulang dari mana-mana, dari kerja, dari mana, ya ada rebaan aja udah. Tetap aja rebaan aja udah. Waalaikumsalam, pulang ya Pak. Iya, ya, masuk gitu. Selesai. Ya. Jadi kewajibannya apa? Nah ini adalah kewajiban ketika dijalankan mendapatkan nilai pahala. Nah kemudian ya wa kudumihi wa khurujihi, inda kudumihi wa khurujihi, dan bukan hanya berdiri ketika suaminya datang, tetapi wa khurujihi, ketika suaminya keluar. Ai minal manzili, yaitu keluar dari rumah. Jadi perempuan itu, istri itu berdiri ketika suaminya datang dan berdiri ketika suaminya keluar dari rumah mau kerja. Gitu ya. Ini judulnya adalah wa yajibu alal mar'ah. Bu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada, susah. Terus terang aja. Ya. Kenapa ya sekarang? Sekarang begitu dah modelnya. Iya, aku aja Bu ya. Iya gitu. Berarti nggak menjalankan kewajiban dong? Ya, enggak. Berarti bagaimana? Ya kalau suaminya nggak ridho, ibu dosa. Tapi kalau suaminya ridho nggak masalah. Tapi tidak mendapatkan pahala. Nah kalau ibu berdiri mendapatkan pahala. Ibu malu mendapatkan pahala. Ibu menundukkan mata ketika suami bicara menghadap, itu mendapatkan pahala. Kalau tidak, ya tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Ya suami sih Bu ridho-ridho aja. Cuman sayang ibu tidak mendapatkan nilai pahala yang gampang banget didapetin. Kemudian wa izharul hubbi, menampakkan sayang, menampakkan cinta bagi sang suami kepada suami, indal qurbi, ketika suami ada di dekatnya, ketika berdekatan. Ibu siap bermanja-manja ria, ya. Tunjukkan cinta dan kasih sayang ibu kepada suami ketika dia ada di sisi, ketika ibu ada di sisinya. Kemudian apalagi nih yang menjadi kewajiban berikutnya, wa izharus sururi inda ru'yatillahu, wa izharus surur, menampakkan kebahagiaan. Izhar menampakkan asurur, kebahagiaan, kesenangan. Ketika apa? Inda ru'yatillahu, ketika melihat kepadanya, ketika melihat suami. Padahal suaminya bokeh, nggak duit, nggak apa-apa. Tunjukin aja kesenangan, kebahagiaan. Dengan itu nanti rezeki ibu akan mudah mengalir sehingga memudahkan suami mencari nafkah. Begitu. Kenapa? Karena rezeki suami itu nggak lepas dari rezeki ibu. Kalau ibu empet-empetan terus dah, suami malah tambah susah mencari rezeki. Kenapa? Karena terhalang. Terhalang oleh apa? Oleh hati ibu yang selalu empet aja lihat suami. Gitu. Cukup doain aja udah. Dia cari nafkah, doain biar selamat pulang membawa rezeki. Sedikit syukuri, banyak syukuri. Itu aja udah. Dia selamat pulang, kita bahagia udah. Nggak kurangan apapun, dia sehat, dia selamat, dia tetap setia kepada ibu, cukup doakan. Lalu tunjukkan kebahagiaan. Judulnya izharus sururi inda ru'yatilahu, menampakkan kebahagiaan ketika melihatnya. Gitu Bu ya. Nah itu tuh Bu. Kemudian apa lagi? Kemudian wa'urudun nafsiha ay izharuha lahu ay az-zawji inda iradatin naum. Kemudian wa'urudun nafsiha atau wa'urdun nafsiha, dan menyerahkan diri. Menyerahkan diri yaitu ay izharuha, menampakkan diri kepada suami. Menyerahkan dirilah begitu. Menyerahkan diri kepada suami ay az-zawji. Kapan tuh menyerahkannya? Inda iradatin naum, ketika hendak tidur. Gitu. Seperti Robi'ah al-Adawiyah ketika dia mau berangkat tidur, dia akan
menawarkan kepada sang suami, wahai sang suami, apakah engkau memerlukan aku malam hari ini? Kan begitu. Kalau memerlukan, aku tidak akan sholat sunnah. Aku tidak akan zikir kepada Allah. Tetapi kalau kau tidak memerlukan aku hari ini, aku akan berhadapan dengan Allah. Nah, jadi kapan tuh dia tuh selalu pasrah kepada sang suami? Inda iradatin naum, ketika hendak tidur. Kemudian apa lagi nih? Wa ta'atturi. Wa ta'atturi ay ati birraihati lahu ta'attur. Ta'attur itu ay ati birraihati lahu, memakai harum, memakai harum-haruman. Ay ati birraihati lahu, harum baunya bagi suami. Jadi nggak bau terasi, Bu, nggak bau asap, nggak bau terasi, Ibu ya. Jadi ketika mau tidur, asal bisa bau badannya itu baunya ya dihilangkan, bau badan dihilangkan, mandi dan sebagainya lah gitu. Ya. Kemudian apalagi nih? Wa ta'ahudu halfama ay tajdidu islahihi. Wa ta'ahudu halfama, dan memperhatikan, begitulah artinya ya, kira-kira seperti itu. Mengontrol, memperhatikan oleh orang perempuan itu, oleh sang istri itu, alfama, mulutnya, ay tajdidu islahihi, selalu memperbaharui keislahan, kebaikannya, kebersihannya. Jadi kalau mau tidur gosok gigi dulu gitu maksudnya. Ya, ta'ahudu halfam. Bil miski, boleh dengan misik, minyak yang parfum, watib, dan juga wangi-wangian. Kalau kita sekarang mungkin pakai Pepsodent gitu. Itu pakai, kalau yang demen pakai alat kumur-kumur, boleh pakai itu kalau yang suka. Yang penting tidak bau mulut, begitu. Kewajibannya begitu ketika hendak mau tidur dengan suami. Gitu Ibu ya. Kemudian wa nazafatis saub, menggunakan pakaian yang bersih. Ya, kalau mau tidur gunain pakaian yang bersih gitu. Jadi jangan pakaian habis masak dipakai tidur, jangan. Habis nguleg-nguleg sambal terasi buat tidur misal suami, jangan gitu. Ganti dulu gitu kan. Nah, begitu. Kemudian apa lagi nih? Yang kewajiban istri terhadap suami, wajib ya. Wadawamu zinati bihuduratihi. Wadawamu zinah, senantiasa azinah, rapi, berhias, rapi. Bihuduratihi, dengan sebab adanya suami. Jadi kalau suaminya ada, dia rapi gitu. Watarkuha ay azina, watarkuha zinati ay azinati inda ghibatihi, dan meninggalkan rapi-rapi, meninggalkan berhias, inda ghibatihi, ketika suaminya tidak ada. Jadi dia rapi, dia berhias, dia dandan, itu karena suami, karena adanya suami. Ketika suami tidak ada, dia tidak perlu berdandan, tidak perlu rapi-rapi. Nah, itu kewajiban. Jangan dibalik, ketika mau menghadapi orang banyak baru rapi, baru cantik gitu kan. Ketika menghadapi suami, wow, barangan aja gitu. Seperti, nah itu kadang-kadang zaman sekarang kita terbalik. Ketika menghadapi suami, nyantai. Tapi ketika menghadapi mau kondangan, mau apa, rapinya udah. Nah, sekarang begitu ya. Nah, tapi ternyata kewajibannya itu adalah berdandanlah kamu yang rapi ketika suami ada. Dan tinggalkan dandan rapi itu ketika suami tidak
tidak ada. Itu kewajiban. Ya. Yang pastinya rapi terus seperti itu, indah terus dilihat oleh suami ketika suaminya ada. Begitu Bu ya. Ini sudah pahami Bu? Kira-kira bisa diamalin nggak nih Bu? Kalau suaminya datang berdiri, kalau suaminya pergi sambutlah dengan berdiri, gitu Bu ya. Siap-siap ketika di atas tempat tidur, ketika mau tidur pasrah dengan sang suami, begitu ya. Dan usahakan menggunakan pakaian yang bersih, tidak berbau badan, tidak berbau mulut, selalu berdandan dan berhias karena adanya sang suami, dan tinggalkan berdandan dan berhias ketika tidak ada suami, gitu. Artinya buat suami senang. Tapi kalau pergi kemana-mana itu lakukan apa yang suami suka. Jangan mentang-mentang saya mau pergi kemana-mana suaminya nggak ikut, sembarangan aja juga, jangan juga. Suaminya juga kan ada harga diri di sisi seorang istri. Kalau istrinya jelek, istrinya sembarangan aja, kan suaminya malu juga. Oleh karena itu ketika kita mau berangkat ke rumah saudara, mau berangkat ke pengajian, mau berangkat kemana, mau ngajar, mau kerja, yang rapi biar suaminya suka. Karena malu-maluin sang suami kalau sampai dia tidak rapi. Begitu maksudnya juga. Jadi adanya sang suami maksudnya ada di sisi sang suami dan ada di pikiran sang suami. Begitu ya. Maksudnya ada suami, tubuhnya suami itu ada di sisinya, dia harus rapi. Dan apa yang dipikirkan suami dia juga harus rapi. Rapi dalam pakaian, rapi dalam berdandan, juga rapi dalam ucapan. Rapi dalam akhlak. Begitu.